Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 membahas rancangan perubahan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2024. Kampung Persatuan Distrik Mandobo melaksanakan pemilihan kepala kampung untuk masa bakti 2025-2032. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Rabu 9 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Bapak Mama dong semua, dan inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 membahas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran APBD perubahan tahun 2024 serta rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas atau Smart City. Pentingnya pembahasan ini dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan anggaran. Rapat ini menjadi momentum untuk memastikan setiap anggaran yang direncanakan bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Peter Yawan mengatakan, proses penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 telah memasuki tahapan penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Sementara rancangan kerja pemerintah daerah atau RKPD telah diselesaikan sehingga menjadi dasar pelaksanaan dari rapat paripurna ini dan dilaksanakan berdasarkan surat Bupati tentang rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024 yang merupakan tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Wakil Ketua 2 juga menambahkan di dalam pasal 161 dijelaskan perubahan APBD bisa dilakukan apabila pelaksanaan APBD tidak sesuai asumsi kebijakan umum anggaran, baik terhadap belanja maupun pendapatan. Keadaan yang mengharuskan dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, dan keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan, keadaan darurat dan keadaan bencana. Pembahasan ini diharapkan membawa perubahan positif bagi pengelolaan anggaran daerah serta mendukung visi Kabupaten Cerdas yang sedang digagas oleh pemerintah daerah Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, jajaran legislatif melalui Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul Peter Yawan prihatin terkait rendahnya realisasi anggaran dalam pelaksanaan APBD Bovendigul selama 6 bulan terakhir. Laporan realisasi semester 1 menunjukkan penyerapan anggarannya belum maksimal. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul Peter Yawan menyebut dari pengamatan pihaknya perkembangan pelaksanaan APBD Bovendigul selama 6 bulan terakhir yang termuat dalam laporan semester 1 belum maksimal, di mana masih sangat rendah penyerapan anggaran sehingga pemerintah daerah diminta mendorong perangkatnya untuk bisa melakukan belanja atau realisasi yang belum dibelanjakan. Pentingnya evaluasi terhadap kinerja pengelolaan anggaran, rendahnya realisasi anggaran sudah sangat mengkhawatirkan, karena hal ini dapat menghambat berbagai program pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.
Hal ini perlu mendorong semua satuan kerja perangkat daerah untuk segera merealisasikan anggaran yang dialokasikan. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran ke dalam rancangan KUA PPAS perubahan berdasarkan perubahan RKPD. Peter Yawan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi meningkatkan kinerja realisasi anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bovendigul. Diharapkan semua pihak bekerja lebih optimal dalam merealisasikan anggaran sehingga pembangunan daerah bisa berjalan sesuai rencana dan memenuhi harapan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Kampung Persatuan Distrik Mandobo melaksanakan pemilihan kepala kampung untuk masa bakti 2025-2032. Pemilihan dan penetapan hasil rekapitulasi suara ini mendapat apresiasi Kepala Distrik Mandobo Agustina Mote karena sistem pemilihan tahun ini dilaksanakan secara demokrasi. Kepala Distrik Mandobo Agustina Mote mengapresiasi pemilihan Kepala Kampung Persatuan pada tahun ini. Pasalnya sistem pemilihan Kepala Kampung Persatuan diselenggarakan layaknya pemilihan legislatif maupun kepala daerah. Agustina menjelaskan praktik pemilihan seperti ini sebelumnya pernah dilaksanakan untuk 3 kampung lainnya, yaitu Kampung Mawan, Ampera, dan Kampung Mariam. Jumlah masyarakat pemilih pada Kampung Persatuan sangat banyak, sehingga pelaksanaan sistem demokrasi harus menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Untuk kali ini bukan satu kampung saja Kampung Persatuan, tetapi ada 3 kampung. Jadi yang ikut memilih itu Kampung Mariam, Kampung Mawan, dan Kampung Persatuan.
Untuk Kampung Mawan dengan Kampung Persatuan itu mereka sudah laksanakan. Dan memang mungkin mereka punya masyarakatnya juga sedikit ya. Jadi tidak terlalu rumit kayak ini. Tapi ya saya bersyukur bahwa panitia saat ini mereka bisa membuat satu momen yang memang bagus. Ya tidak kalah jauh seperti pemilihan ini bupati gubernur kayak kemarin ya, presiden. Ini luar biasa, saya bangga juga ya terhadap saya punya anak buah yang bisa bagaimana caranya mereka bisa membuat satu ini yang bagus begitu, satu contoh sehingga nanti ke depannya memang kampung itu harus seperti begini pemilihannya, tidak lagi asal ini, tetapi saya melihat untuk 3 kampung ini kemarin Mawan dengan Ampera juga seperti ini. Kepala Distrik Bandobo, Agustina Mote juga berpesan kepada kepala kampung terpilih agar kedepannya harus mampu mengatasi berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat. Masalah yang dimaksud adalah sering terjadinya kericuan saat adanya bantuan sembako atau bantuan dari kampung. Kepala kampung terpilih harus bisa hadir untuk menetralisir hal-hal semacam ini. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama masih terkait pemilihan Kepala Kampung Persatuan. Daftar pemilih tetap DPT pada pemilihan Kepala Kampung Persatuan berjumlah 2.418 suara sah. Masyarakat harus mentaati dan menerima keputusan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara. Pernyataan ini disampaikan penjabat Kepala Kampung Persatuan, Fredericus Jehadun. Penjabat pelaksana tugas Kepala Kampung Persatuan Fredericus Jehadun menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Persatuan dan juga panitia pelaksana pemilihan kepala kampung serta pengurus kampung yang telah mensukseskan pelaksanaan Pilkakam pada 4 Oktober lalu. Menurutnya sukses dan tidaknya pemilihan kepala kampung kembali pada kerjasama panitia di TPS dan aparatur kampung yang bekerja di lapangan. Selaku pelaksana tugas Kepala Kampung, Fredericus Jehadun meminta masyarakat untuk mentaati setiap keputusan panitia Pilkakam, terutama saat penetapan hasil rekapitulasi. Dijelaskan ada sekitar 2.418 suara sah yang ikut memilih dalam pemilihan Kepala Kampung, sehingga siapapun yang terpilih menjadi Kepala Kampung merupakan pilihan rakyat dan harus diterima. Ya, tahapan dari awal sampai tahap titik terakhir penetapan rekapitulasi pemilihan perolehan suara hari ini, saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada semua masyarakat, baik petugas di TPS, panitia. Saya sebenarnya sangat berterima kasih karena hasil kerjasama dari semua masyarakat atau panitia, baik panitia pemilihan kepala kampung, panitia di tempat TPS pemungutan suara. Saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan bagi seluruh warga masyarakat di Kampung Persatuan, apapun hasilnya yang tadi sudah di rekap oleh panitia sendiri perolehan suara kepala kampung terpilih, maka kita harus menerima itu sudah pemimpin Kampung Persatuan untuk membawa Kampung Persatuan ke depan lebih baik. Ya memang Kampung Persatuan ini kampung yang tergolong besar, luas, dan harapan saya kepada kampung terpilih ke depan, dia menjalankan tugas harus penuh dengan sabar. Sabar itu perlu, karena macam-macam karakter masyarakat, baik masyarakat maupun petugas. Fredericus Jehadun berharap kepala kampung terpilih nantinya dapat membawa Kampung Persatuan ke arah yang lebih baik, terutama karena luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk akan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala kampung bersangkutan.
Seorang pemimpin harus mampu menghadapi masyarakatnya dengan tenang dan sabar jika mendapati permasalahan yang terjadi di dalam kampung. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul melaksanakan konsolidasi penguatan kelembagaan Badan Ad Hoc PPD dan PPS dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul melaksanakan konsolidasi Badan Ad Hoc PPD dan PPS dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini untuk menguatkan kelembagaan dan menjamin proses pemilu berjalan lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Pasalnya panitia pemilihan distrik PPD dan panitia pemungutan suara atau PPS merupakan divisi yang melaksanakan kegiatan hukum dan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. PPD dan PPS harus memiliki etika, tanggung jawab, dan memiliki prinsip-prinsip KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Bovendigul Yohana Maria Yvonne Anggawen menyebut, konsolidasi merupakan penguatan maupun penyatuan hubungan lembaga antar penyelenggara dengan peserta pemilu, di mana lembaga KPU hadir tidak hanya sebagai penyelenggara, tetapi sebagai pelaku yang memiliki integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum. Untuk sejahteranya daerah Bovendigul, ingat dan dipahami baik-baik kenapa kegiatan ini dilakukan. Konsolidasi adalah penguatan. Konsolidasi adalah penyatuan antara satu hubungan yang satu dengan hubungan yang lain. Bukan hubungan pertemanan saja atau hubungan pacaran saja, bukan. Tetapi dalam hal ini adalah hubungan lembaga antara penyelenggara, peserta pemilu, bahkan sebagai pemilih. Lembaga KPU hadir untuk menjadi satu contoh teladan, tidak hanya sebagai penyelenggara, tetapi sebagai pelaku yang memiliki integritas dalam pelaksanaan pemilihan. Karena penyelenggara juga adalah sebagai pemilih. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa sudah sekian lama, hampir 5 tahun kita akan kembali melaksanakan pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati kita ke depan.
Saya apresiasi untuk semua kinerja-kinerja daripada Bapak Ibu sebagai badan ad hoc yang telah melaksanakan pemilu di tahun 2024 kemarin untuk tanggal 14 Februari. Saya yakin di antara kita di sini pasti ada yang masih mantan atau yang sudah. Ivon Anggawen menambahkan, untuk menghadapi tahapan pungut hitung, KPUD Bovendigul mengadakan konsolidasi, menguatkan kelembagaan dengan mengundang PPD maupun PPS, agar mereka lebih memahami tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ivon Anggawen kembali mengingatkan petugas PPD dan PPS untuk menjauhi money politik dan politik identitas, karena tidak ada advokasi yang akan melindungi petugas ad hoc bersangkutan. Diketahui peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari PPD 100 orang, sekretaris PPD 20 orang, sementara PPS 336 orang dan sekretaris PPS 112 orang, sehingga jumlah total keseluruhan 568 orang. Adapun narasumber yang didatangkan dalam kegiatan tersebut yakni dari Polres Bovendigul, Kejaksaan Negeri Merauke, Bawaslu Provinsi Papua Selatan, KPU Provinsi Papua Selatan, dan Kesbangpol Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Menghadapi tantangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, Panglima TNI melalui Dandim 1711 Bovendigul, Letkol CZI Agustinus Reza Salapa, menekankan pentingnya kesiapan TNI untuk beradaptasi dengan perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. Perkembangan yang cepat di berbagai bidang memerlukan respon yang sigap dan inovatif dari berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia. TNI harus memahami dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi baik di dalam negeri maupun secara global. Kesiapan untuk beradaptasi bukan hanya penting untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas. Dandim 1711 Bovendigul, Letkol CZI Agustinus Reza Salapa mengatakan, perkembangan lingkungan strategis yang diikuti dengan perubahan politik, ekonomi, dan teknologi terus berkembang secara dinamis dan makin kompleks. Selain telah menciptakan dimensi dan spektrum peperangan baru, juga membawa dampak disrupsi di segala bidang kehidupan. Perkembangan situasi ini harus terus diikuti dan menjadi dasar dalam penyiapan kapabilitas TNI dari waktu ke waktu. TNI perlu diawaki oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berkemampuan inovatif dalam membangun institusi yang modern. Perkembangan lingkungan strategis yang diikuti perubahan politik, ekonomi, dan teknologi terus berkembang secara dinamis dan makin kompleks. Selain telah menciptakan dimensi dan spektrum peperangan baru, juga membawa dampak disrupsi di segala bidang kehidupan. Perkembangan situasi ini harus terus diikuti dan menjadi dasar dalam penyiapan kapabilitas TNI dari waktu ke waktu. Untuk itu, TNI perlu diawaki oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berkemampuan inovatif dalam membangun institusi yang modern. Untuk menghadapi tantangan-tantangan dan perubahan global, TNI harus diperkuat dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif. Para prajurit TNI harus memiliki kemampuan dasar tempur, mahir dalam bela diri taktis, dan mampu mengoperasikan serta memelihara sistem senjata atau alutsista yang berteknologi tinggi. Dengan memenuhi kriteria tersebut, Letkol Agustinus optimis transformasi TNI menjadi kekuatan pertahanan yang mampu berperan aktif di kancah regional maupun internasional. TNI harus siap tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga berkontribusi dalam perdamaian dan stabilitas global. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, pentingnya soliditas dan kerjasama untuk mewujudkan pembangunan daerah, Dandim 1711 Bovendigul, Letkol CZI Agustinus Reza Salapa mengajak seluruh stakeholder termasuk masyarakat untuk berkolaborasi membangun Kabupaten Bovendigul. Pentingnya soliditas dan kerjasama demi pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk elemen masyarakat.
Momentum HUT TNI ke-79 harus menjadi pengingat bahwa sinergi antara TNI Polri dan pemerintah daerah sangatlah penting. Tanpa kerjasama yang baik, mustahil untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Bovendigul ke arah yang lebih baik. Hal ini disampaikan Dandim 1711 Bovendigul Letnan Kolonel CZI Agustinus Reza Salapa saat ditemui usai pelaksanaan upacara HUT TNI. Diakui Dandim selama ini TNI Polri telah bekerja sama dengan baik dalam setiap kegiatan dan dukungan dari pemerintah daerah sangat berarti untuk mencapai tujuan bersama. Pihak kepolisian ya tentunya kita sudah selama ini sudah sangat baik bersama-sama di dalam setiap kegiatan, dan pemerintah daerah juga selama ini selalu mendukung dan kita selalu bekerja sama. Semoga kedepannya ini tetap semakin ditingkatkan, dan tentunya harapannya ya untuk kesejahteraan dan kesejahteraan buat masyarakat rakyat. Dandim juga menambahkan melalui peringatan HUT TNI ke-79 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam membangun Bovendigul, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memperkokoh persatuan kesatuan. Dandim juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keamanan serta ketertiban daerah, terutama jelang Pilkada November mendatang. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.